Perempuan mana? Mic perempuan. Cepat. Langsung aja. Allah kan Maha Pengampun. Betul. Kita berbuat dosa. Jadi kalau sudah diampuni dosa kita, apakah tetap akan dipertanggungjawabkan? Enggak. Kalau kita punya dosa ampun, ditipex. Kan dicatat tuh sama kiraman katibin, kalau pahala kanan, kalau dosa dikarang ditulis sama katibin, dicatat, nanti di akhirat dikasih di leher kita dikalungkan. Saya pikir mak beratnya kalau 60 tahun ya. Oh, sekarang udah ringan, ada USB. Iqra kitabak, baca kitabmu, diputar langsung di layar lebar. Sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir melihat perbuatan kita. Kalau penuh dengan dosa-dosa, kata Allah, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kau akan lihat orang-orang berdosa menundukkan wajahnya setunduk-tunduknya, sampai jalan pakai wajahnya, malu ngangkat muka. Ada nabi di situ, ada mertuanya, ada istrinya, ada anaknya, kelihatan dia berzina. Heran dia, loh waktu itu saya kan masuk kamar hotel mati lampu. Yang syuting ini kiraman katibin, bukan Metro. Tipu. Mau apa? Semua nampak. Tiba-tiba selesai diputar, malaikat bertanya, adakah sesuatu yang tidak ada di situ? Apakah Allah menjalimimu? Tidak ya Allah, semuanya lengkap ada. Aku tidak dizalimi sedikit pun. Cuman ada beberapa dosa yang kulakukan yang sampai sekarang aku masih ingat. Tapi tidak ada dinampakkan di situ dosa-dosaku itu. Allah memberitahu dosa-dosa yang nggak nampak lagi karena kau sudah tobat atas dosa itu. Dosa yang kau tobati dihapus dari catatan amal. Bahkan malaikat kiraman katibin dilupakan oleh Allah akan catatannya. Yang ingat cuman Allah dengan kamu saja pelaku-pelakunya. Bahkan bumi yang menjadi saksi ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaroha bi anna rabbaka auhalaha. Batu-batu, pohon-pohon, kayu semua menjadi saksi di hari kiamat. Dilupakan oleh Allah SWT akan dosa yang telah kita lakukan, yang kita tobati akan dosa itu. Gak usah malu-malu tobat sama Allah, gak usah malu-malu. Tobatlah, walau dosamu sebanyak buih di laut, tambah sebanyak pasir di pantai, tambah sebanyak bintang di langit. Banyak betul itu. Iya, kalau kau tobat, niscaya ampunan Allah lebih besar dan lebih banyak dari dosa yang kau perbuat. Gak usah khawatir. Innallaha ghafurur rahim. Maha pengampun Allah itu lagi maha kasihan terhadap orang beriman yang mau tobat pada Allah SWT. Yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saya punya teman, dia mampu dalam hal materi dan memaksa suaminya untuk umroh. Apakah itu hukumnya wajib Ustaz? Terima kasih. Seorang istri tidak wajib memberi makan suaminya, tidak wajib memberi minum suaminya, tidak wajib memberikan pakaian pada suaminya, tidak wajib menyuruh memberikan uang umroh atau haji, tidak wajib. Kalau istri suaminya itu malas-malesan cari makan, istrinya punya gaji 50 juta sebulan, suaminya nggak mau kerja, istrinya simpen uangnya 50 juta, suaminya lapar, matilah kau. Nggak ada kewajiban istri memberi makan suami, tapi suami yang wajib memberi makan istri. Kita harus kerja Pak, biarpun jadi pemulung. Kurang nggak apa-apa kurang. Nih, saya cuma bisa kasih 15.000. Mana cukup? Cukup. Beli apa? Ya nasi. Terus ikan asin sepotong. Terus digoreng. Terus kalau makan baunya aja dicium. Ini cuma bisa aku kasih sama kau. Ya, itu kemampuannya. Tapi si istri zaman Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud miskin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu miskin. Dia kasih belanja sama istrinya kurang. Beliau badannya kecil, nyiram air, nyiram korma, hasilnya sedikit. Dia kasih makan istrinya ini makanan, belilah pakai uang. Kurang. Istrinya ngadu sama Nabi, ya Rasul, suamiku Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu miskin.
Setiap hari dia kasih uang belanja tapi kurang untuk aku dan anak-anakku. Maka aku orang kaya raya. Aku ambil duitku, diam-diam ku tambahkan belanja suamiku itu dengan uangku tanpa sepengetahuan dia. Sehingga cukuplah makan kami dengan anak istri, dengan suami. Adakah pahala untukku bersedekah atas suamiku itu? Kata Nabi, falaki mislaini, kau dapat 2 kali lipat pahala lebih besar daripada bersedekah kepada fakir miskin. Kepada fakir miskin kamu dapat 700 kali lipat paling sedikit. Al-Baqarah 261. Tapi kalau kau sedekah untuk istrimu atau untuk suamimu, kau dapat 2 kali lipat lebih besar, yaitu 1400 kali lipat. Jadi kalau seorang istri memberikan uang untuk umroh suaminya, suaminya miskin tidak wajib, tapi istri memberikan uang kepada suaminya umroh, maka kemudian pergilah mereka berdua, maka si istri mendapat pahala sedekah umroh 1400 kali lipat kepada suaminya dibanding sama orang lain hanya 700 kali lipat. Berbuat baiklah pada suami, ibu akan dapat pahala 1400 kali lipat. Kalau kita suami berbuat baik pada istri, kita akan dapat pahala 1400 kali lipat. Cuman hari ini suami kalau sama istri pelitnya bukan main. Belanja 20.000, mana cukup mas, anak 4 mertua 2, cukup-cukupkan kamu lah. Tapi dia di kantor makan di kantin potong gaji, potong gaji, neraktir sekretaris orang, Susi, adik Susi, mari sini abang traktir. Makan kari kambing habis 120.000, berdua sama Susi di kantor. Anaknya, mertuanya, ibu kandungnya dikasihnya cuma 20.000, malam numpang pula makan sama yang 20.000 itu. Akhirnya istrinya kurus, kepalanya dia yang gede kayak ikan mujair. Ini suami yang zalim kepada istrinya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bagi istri yang dilarang bekerja tetap bekerja pada suaminya? Apakah laknat Allah ada di dalamnya sekalipun niat istri itu baik? Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau suami melarang nggak usah kerja. Kalau suami bilang nggak usah kerja, nggak usah kerja. Berdosa kita memang iya, karena suami wajib ditaati. Tapi kalau suami nggak punya penghasilan, nah itu lain. Saya mau nggak kerja, tapi kamu kasih saya makan secukupnya seperti biasa. Misalnya berapa? Sekarang ini kalau menurut normalnya makan sehari itu kalau punya anak 2 100.000. Setuju nggak? 70.000 sampai 100.000, betul? Cukup. Tapi kalau menurut pemerintah, Badan Statistik Nasional, itu 11.000 sudah kaya katanya. Makanya nggak ada orang miskin di Indonesia sekarang. Sedikit orang miskin. 11.000 dihitung kaya oleh negara sekarang. Kalau saya di presiden nggak ada. Hari pertama saya jadi presiden, sore nggak ada lagi orang miskin. Kenapa? Ya parameternya, ukurannya saya bikin 1.000 rupiah kaya. Nah, udah. Makan apa? Makan angin. Kalau suami bilang nggak kerja. Tapi kalau suami nggak bisa ngasih nafkah, kita katakan, wahai suamiku, aku ini mau nggak kerja, seneng jadi ratu aja di rumah, duduk-duduk, santai-santai, jikir-jikir, baca Quran, sholat sunat, puasa sunat. Tapi makan apa kita? Saya memang nggak kerja. Terus gimana? Sementara saya kerja dulu lah sampai abang dapat kerja. Nanti abang udah dapat kerja, udah cocok, aku berhenti. Kompromi. Kalau saya dulu sama istri saya bilang, saya kawin dengan istri, saya bilang kamu nggak usah kerja deh. Dia insinyur teknik kimia, dosen. Saya dosen juga, linguistik Inggris. Saya bilang bagaimana ya, kita udah nikah. Nanti anak-anak kita siapa yang didik? Kita mau anak kita nggak usah sekolah, kita didik di rumah, homeschooling aja. Tanah saja ke sekolah. Terus gimana? Aku kerja kamu berhenti. Diam istri saya lama. Saya tahu kamu sudah sekolah sampai insinyur. Teknik kimia, dosen. Tapi saya bersumpah dengan nama Allah, saya tidak akan makan kalau kau nggak makan. Jungkir balik pun saya akan cari nafkah untuk memberi makan kamu, memberi nafkah kamu. Dan kamu kalau tidak makan, saya tidak makan. Kalau kamu makan terong, saya makan terong. Istri saya nangis, bilang iyalah bang, saya berhenti. Oke, nanti Allah akan beri keberkahan dalam hidup kita. Dulu belum ada HP. Saya ngerti betul, saya makan gaji 57.000 golongan 3A pegawai negeri. Saya beli udang kering itu, udang asin itu, udang kering, sekilo 2.500. 4 bulan kami cuma makan udang.
ditumbuk sama sungut-sungutnya supaya hemat. Itu disambal makannya bayam duri, makan daun singkong apa yang bisa saya tanam di belakang rumah, makan. Selama 4 bulan nggak pernah ganti gizi, kecuali ada undangan kawinan kami makan enak. Saya bertahan tidak bekerja kecuali pegawai negeri saja. Dosen, ngajarnya hari Sabtu saja seminggu sekali. Sisanya saya dakwah aja, ikut jemaah tablik, saya nggak ngambil duit. Jauhlah 1, jauhlah 2, pokoknya saya nggak ngambil duit dari agama. Satu hari kami terpaksa puasa, nggak ada makanan. Ada kelapa diparut. Istri saya bilang ada telur 1 digoreng pakai kelapa dibelah 2, separuh untuk sahur, separuh untuk buka. Kami puasa karena nggak ada makanan. Waktu buka puasa saya pulang dari masjid sholat maghrib, makanlah kami separuh telur itu. Saya pegang kepalanya. Gara-gara saya nggak kerja di luar pegawai negeri, kamu jadi miskin lapar begini. Saya nangis. Kata istri saya, nggak apa-apa bang, bisa merasakan perasaan sahabat-sahabat Nabi dulu katanya. Saya bilang ya udah, besok saya kerja. Besok saya keluar, saya datangi kursus bahasa Inggris. Dan saya mulai mengajar di swasta. Sampai jadi direktur utama LP3I, saya pindah ke Jakarta, tinggal di Pondok Indah. Saya bilang sama istri, hidup berkah aja, kerja ada saja. Pegawai negeri gajinya sedikit. Saya itu 29 tahun jadi pegawai negeri, gajinya 4.200.000. Sekarang sudah pensiun. Semalam ada pengumuman akan dipotong 15% untuk pensiun. Gila. Gaji 4.200.000 mau potong 15%. Gila bener. Untung udah pensiun. Saya kerja di swasta, gajinya banyak. Maka saya bilang sama istri, saya tidak akan makan. Nah waktu saya makan udang kering itu, saya kan ceramah-ceramah juga. Duitnya nggak boleh dimakan, istri saya nggak mau. Habis ceramah di bank, di kantor Telkom, makanannya kan mejanya aja 6 meter panjangnya, ada soto, sate segala macam. Saya diam lihat gitu, sebab saya tahu tadi pagi saya makan ikan udang kering itu ditumbuk. Saya cari mana ada udang kering, nggak ada. Saya makan nasi dengan sayur rebus pakai sambal aja, yang lain nggak saya makan. Orang-orang bilang, bapak ini kenapa? Bapak diet, takut gemuk. Diam aja saya. Sampai di rumah saya cerita sama istri, tadi makanan enak sekali, 6 meter panjangnya. Abang makan? Aku cuma makan sambal aja sama sayur rebus. Kenapa bang? Karena kamu juga makan yang sama. Ya Allah bang, saya ikhlas dunia akhirat bang. Abang makanlah sekenyang-kenyangnya, seenak-enaknya. Begitulah perempuan baiknya itu coba. Saya rela makan begini asal abang makan enak. Makanya kalau perempuan udah begini juga masih dimadu, aduh cilaka. Ayo yang lain, satu lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, apakah kita dikasih tanda apabila dosa kita udah terampuni atau amal kita udah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanda. Kalau kita taubat sama Allah, tandanya itu kita bisa menangis. Karena at-taubatun nadam. Taubat itu menyesal. Kata Nabi, taubat itu menyesal. Nah, ciri-ciri menyesal apa? Ciri-ciri menyesal nangis. Kalau istri kita bilang, kau setiap hari kulihat naik ojek aja sama si Joni itu. Dan pernah kuikuti 75 kali ngerim sepanjang perjalanan itu. Kau jangan naik ojek lagi mulai besok. Nekat juga naik ojek. Kalau begitu kuceraikan kau. Cerai. Pulangkan dia ke rumah bapaknya, kita urus surat cerai. Dia pun di rumah bapaknya nangis-nangis, ngaji-ngaji, nangis-nangis, ngaji-ngaji sampai kurus. Mertua kita telepon. Nah, jadi kau ceraikan istriku, anakmu ini, istriku ini, anakku ini ke pengadilan agama. Kenapa pak? Kurus dia sekarang, nangis saja tiap hari. Sholat tahajud berjam-jam, kakinya bengkak. Saya datang ke rumah, saya lihat kurus. Kau kenapa dik? Aku menyesal bang. Itu berarti menyesalnya betul itu. Karena ciri-ciri menyesal pasti nangis. Kalau dia bilang, aku sih menyesal bang. Si Joni sih nggak pernah naik ojek lagi. Cuman kami gandengan tangan tiap hari. Kalau menyesal mesti menangis.
Ciri-ciri dosa kita diampuni karena tobat, kalau kita bisa menangis. Kalau nangis mesti Allah ampuni. Jumudul ain min qaswatil qalbi, mata nggak mau nangis karena hati keras. Wa qaswatul qalb min kasratil dzunub, hati keras karena dosa yang banyak dilakukan. Maka kalau bisa nangis berarti dosa dihapus. Apakah amal kita diterima? Kita terasa? Terasa. Apa rasanya kalau kita bersedekah? Ada orang miskin, saya udah 2 hari nggak makan Pak, katanya sama orang. Orang itu bilang, maaf, saya aja udah 2,5 hari nggak makan. Sini bu, sini bu. Ini ada uang, ibu beli makan. Nah di warteg 15.000 cukup untuk makan bu. Ini ya bu, mudah-mudahan barokah dunia akhirat ya bu ya. Ya, begitu dia pergi kita terasa lega. Terasa lega, terasa sakinah, sejuk dada kita. Alhamdulillah, aku bisa memberi dia makan hari ini. Itu diterima amal. Tapi kalau begitu kasih, dia pergi, kalau nggak aku kasih makan matilah dia, nggak terima. Tapi kalau ada rasa sakinah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku bukan orang kaya, tapi hari ini aku bisa memberi makan dia, alhamdulillah ya Allah, amal kita diterima. Sampai sini aja, waktu sudah habis. Terima kasih Jemaah Darut Tauhid, terima kasih atas kehadirannya penuh masjid ini, alhamdulillah. Ingat ya, 2018 ada pemilihan gubernur di Jawa Barat. Pilihlah gubernur yang soleh. Insya Allah pilih yang 2019 kita pemilihan DPR RI dan presiden. Pilihlah DPR RI yang pilihlah presiden yang, agar kita dapat menteri-menteri yang soleh juga. Kita pilih presiden yang punya perasaan, sayang pada rakyatnya selain soleh, supaya kita dapat menteri-menteri yang sayang juga kepada rakyatnya. Jangan menteri yang sembarangan ngomong, ibu-ibu cabai mahal, tanam sendiri. Ibu-ibu apa, daging mahal, makan keong. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau beras mahal, supaya orang-orang miskin diet, miskin suruh diet. Kalau begini mah nggak usah sekolah jadi menteri, pandai ya nggak? Ibu-ibu, cabai mahal, mau yang murah tapi pedes, mau Apitson 2000 mencret. Kalau gitu nggak usah sekolah jadi menteri ya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.